Bapak, kami bersyukur untuk hari yang baru Engkau jadikan buat setiap kami. Kami sudah boleh datang ke tempat ini, satu anugerah, satu kemurahan, satu berkat yang Engkau sudah sediakan buat setiap kami. Kami bersyukur kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Biar semuanya Tuhan Engkau perhitungkan menjadi satu dupa yang berbau harum, terus naik ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pagi hari ini kami bersyukur juga kami boleh belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus ajari setiap kami, buat setiap kami Tuhan terus hidup di dalam firman-Mu. Dan firman-Mu itulah yang menjadi rema dalam hidup kami, menghasilkan buah buat kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Saudara, buat yang di rumah juga Tuhan memberkati untuk boleh mengikuti streaming dari Sion Media pagi hari ini. Kita belajar pagi hari ini benih ilahi ya saudara. Kemarin Lucky sudah belajar, memberikan pelajaran di dalam kita itu ada DNA ilahi. Amin ya saudara. Pagi hari ini Tuhan berikan sesuatu dalam hati saya. Ada benih ilahi dalam hidup setiap kita yang percaya ya saudara. Dalam firman Tuhan, benih ilahi itu firman Tuhan. Perumpamaan di dalam penabur ya saudara. Tentang seorang penabur itu, benih itu diibaratkan adalah firman Tuhan. Ada 4 jenis tanah hati untuk benih itu bagaimana ditaburkan. Ada tanah yang ketika benih itu disampaikan, benih itu dicuri oleh burung ya saudara. Sehingga benih itu hilang, habis, tidak berbekas. Lewat begitu saja setiap kebenaran firman yang disampaikan karena ada di pinggir jalan, tidak tertanam di dalam hati tanah yang baik. Lewat begitu saja. Tadi firmannya apa ya? Waduh saya lupa. Yang inget yang lucu-lucunya, aduh itu luar biasa hamba Tuhannya. Lucu banget gitu ya. Yang diinget itu bukan firmannya. Itu seperti firman Tuhan yang ditamburkan di pinggir jalan. Tidak berbekas, hilang, dicuri oleh burung. Ada lagi tanah yang berbatu ya saudara. Tanah yang berbatu itu tanahnya tipis. Sehingga ketika benih itu disampaikan, tidak sampai tertanam berakar kuat tetapi kering. Dan benih itu hilang begitu saja. Firman Tuhan seperti tertanam di tanah hati yang berbatu. Enggak tahu itu ya, iya tadi dengar firmannya dengar gitu ya. Cuma dengar sebagian terus lupa ya saudara. Apa ya? Tidak berakar, tidak didengerin lagi YouTube-nya ya saudara. Tidak diresponi lagi. Tadi tuh iya ya, apa ya, lupa ya. Ngomongnya iya, firmannya tahu, saya dengar gitu ya saudara. Itulah ketika kita cuma punya tanah yang tipis. Firman itu kering. Tidak sampai berakar di dalam. Hilang begitu saja ya saudara. Ada lagi di tengah semak duri. Firman itu dihimpit oleh semak duri. Karena ketika kita mendengar firman, ada kekhawatiran, ada kenikmatan hidup, ada kekayaan yang membuat firman Tuhan itu tidak bertumbuh. Dengar sih dengar, tapi khawatirnya tetap nggak bisa hilang. Iya ya, ya itu kan hamba Tuhan yang cerita. Ibu Nani yang ngalamin. Kok saya enggak sih? Ya saudara, itu ada di tengah semak duri. Jangan sampai ketika benih ilahi itu disampaikan, firman Tuhan itu disampaikan, berlalu dengan sia-sia ya saudara. Tapi kita belajar
bagaimana kita punya tanah yang baik. Ketika benih firman Tuhan itu disampaikan, benih itu akan tumbuh dengan subur. Bahkan akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Di tanah hati yang baik, ya saudara. Lukas 8 ayat 15. Biar benih ilahi itu seperti yang kita harapkan, ayo jatuh di tanah yang baik adalah orang yang setelah mendengar firman itu, saudara dan saya, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Menyimpannya dalam hati yang baik. Jadi hati yang baik itu apa? Respon, saudara. Iya Tuhan, benar firman Tuhan itu, sekalipun itu tidak mungkin buat saya, sekalipun itu sulit untuk saya ngalami, tapi saya mau Tuhan. Firman itu jadi daging dalam hidup saya. Firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidup saya. Karena apa? Saya percaya setiap firman itu pasti saya bisa ngalami. Kita serap seperti spon, ya saudara. Kalau ada cairan itu diserap sama spon itu set, hilang semua. Demikian juga hidup saudara dan saya. Tanah hati yang baik itu hati yang baik mau nyerap semua firman. Jadi enggaknya itu Tuhan yang memberikan pertumbuhan, ya saudara. Bagian kita jadikan tanah hati yang, jangan nolak dulu, nggak mungkin. Itu firman Tuhan itu tuh buat dia tuh. Jangan, ya saudara. Tapi kita punya tanah hati yang baik. Mempunyai satu, iya Tuhan, itu firman buat saya. Sekalipun mungkin nggak cocok dengan keadaan yang saudara dan saya alami. Firman-Nya bilang, seperti pujian tadi, bilurnya yang sudah menyembuhkan. Wah Tuhan, saya itu masih sakit, sudah doa, sudah diurapi, sudah begini, tapi kok belum sembuh. Tapi jangan putus asa. Ya. Tanah hati yang baik itu tidak ada sesuatu yang negatif, ya saudara. Berpikirnya, aduh, belum apa-apa sudah ditolak. Mana mungkin saya sembuh, sudah obat, sudah begini, sudah begitu. Tidak mungkin saya ini sudah begini Bu, apa Tuhannya ada Bu. Nah itu ya, sampai meragukan Tuhan. Apa Tuhan dengar doa saya ya Bu? Itu ya, seringkali saya dapat chat-chatan seperti itu. Tuhan itu ada, Tuhan itu mendengar. Alkitab yang bilang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan saudara dan saya sendiri. Jadi waktunya Tuhan membuat setiap kita itu mengalami didikan dan didikan. Hati yang baik itu setuju dengan apa yang Tuhan mau. Hati yang baik itu merespon dengan benar setiap kebenaran firman Tuhan. Sehingga dikatakan dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Buah dalam ketekunan, jadi tidak sewaktu-waktu, terus dan terus dan terus. Ketika kita punya hati yang baik, hati itu tertanam setiap kebenaran firman, berakar kuat, bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan Tuhan yang membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Dewasa rohani artinya kita terus berakar semakin dalam, semakin kuat, semakin mempunyai hati yang mau diajar dan didik seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga lewat hidup saudara dan saya itu mengeluarkan buah, menjadi saksi Tuhan. Seperti kemarin Luki bilang ya saudara, di dalam Kisah 1 ayat 8. Kita belajar saudara, firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidup kita. Gimana caranya? Iya diulang lagi, dibaca lagi. Supaya firman Tuhan itu menjadi daging. Kan deklarasi setiap pagi kita ngomong, firman jadi daging. Ada jaminan dan kemenangan di tahun 2025. Tahun ini adalah tahun kenikmatan. Tahun ini adalah tahun kelimpahan. Tahun ini ada perjanjian kekal antara saya dan saudara. Dan Yeshua Hamasyah. Terus diomongin. Supaya apa?
timbul iman, ya saudara. Lah mana mungkin. Iya sudah, kalau sudah bilang mana mungkin itu nggak jadi apa-apa, percayalah saudara. Seperti firman yang jatuh di pinggir jalan, dicuri oleh iblis. Seperti firman yang jatuh di semak duri. Kekhawatiran kita, tidak mungkinan itu sudah menutup setiap firman jadi daging dalam hidup saudara dan saya. Ayolah belajar. Jadikan hidup kita itu tanah hati yang baik, ya saudara. Alkitab yang nulis di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya juga dengan firman, ya saudara. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri, ya saudara. Pribadi Tuhan sendiri. Jadi ketika kita meresponi firman, sepertinya kita sedang meresponi apa yang menjadi perkataan Allah itu. Jadi jangan pernah salah, jangan pernah kita itu punya sesuatu yang negatif, ya saudara. Jadi ayo belajar dan belajar. Seperti firman Tuhan yang ajarkan, ya saudara. Mungkin tidak kebayang, tidak terjangkau. Tapi ya itulah hati Tuhan, ya saudara. Bukan seperti hati manusia. Jangkauannya itu di luar kemampuan setiap manusia. Itulah Tuhan kita yang maha kuasa. Yang tidak terbatas kuasanya, ya saudara. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman yang disampaikan itu membuat saudara dan saya timbul iman. Ini yang Tuhan mau, ya saudara. Bagaimana kita punya tanah hati yang baik. Hati yang baik itu akan menimbulkan iman, pengharapan, ya saudara, yang tidak pernah kita dapat batasi kuasa Tuhan itu dalam hidup saudara dan saya. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan tetapi tanpa iman, jadi harus dengan iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, kalau kita mau berkenan kepada Allah, kalau kita mau belajar dan belajar terus menyenangkan hati Tuhan, itu harus ada iman. Iman dari mana? Ketika mendengar firman. Ketika hati kita tuh tanah yang baik, merespon firman Tuhan dengan benar, merespon dan menyerap setiap kebenaran firman. Jangan membatasi kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saudara dan saya percaya kita semua mau kan mendapat perkenanan Tuhan. Ayolah, iman itulah yang membuat saudara dan saya mendapatkan perkenanan Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, yang namanya berpaling itu ya saudara, tidak mendua hati, tidak khawatir, tidak percaya, tidak ragu-ragu, tapi namanya berpaling itu fokus memandang kepada Tuhan. Kalau berpaling tengok sana tengok sini itu namanya tidak fokus ya saudara. Tengok sana tengok sini tidak fokus. Tapi kita harus punya tujuan yang sama. Iya, apa yang menjadi rencana Tuhan biar jadi dalam hidup saya. Tahun ini tahun kenikmatan, tahun ini tahun kelimpahan, tahun ini adalah tahun kebaikan Tuhan. Janji Tuhan sudah kita perkatakan setiap pagi. Biar itu jadi daging, saudara. Jangan cuma slogan, itu kan yang kita deklarasikan setiap pagi itu pengakuan iman secara korporat. Tapi saudara harus punya respon. Iya Tuhan, saya itu mau ngalamin. Tahun ini adalah tahun kebaikan. Tahun ini adalah tahun kenikmatan. Terus diomongin supaya jiwa kita itu sepakat dengan apa yang Tuhan mau. Berpaling ya saudara kepada Allah. Bukan kepada keadaan. Bukan kepada siapa yang kita andalkan. Berpaling kepada Allah.
ia harus percaya bahwa Allah ada. Ya saudara, itu pengharapan kita. Ya, saya punya Tuhan yang maha ajaib. Saya punya Tuhan yang pembuat mujizat yang tidak terbatas. Saya punya Tuhan yang sumber segala berkat. Itu harus diomongin ya saudara, jiwa kita nih. Karena kalau keadaan membuat kita itu bisa goyah. Iya apa enggak ya? Jadi enggak ya firman-Nya buat saya? Apa iya ya saya ini akan mengalami perkara-perkara yang supranatural. Seperti setiap pagi kita pengurapan dengan minyak supranatural. Apa iya? Iya ya saudara. Karena apa? Kita percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada syaratnya. Upah itu diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya saudara. Benih ilahi itu harus ditumbuh di tanah hati yang baik. Seperti kita tadi belajar. Untuk kita percaya, untuk menimbulkan iman, kita harus terus memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Mazmur bilang, kita akan mengalami kebahagiaan. Kita akan mengalami keberhasilan. Ya saudara. Oleh sebab itu kita perlu memperkatakan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya jiwa kita itu setuju dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Perkenanan Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Roma 10 ayat 8 katakan. Firman itu dekat kepadamu, enggak jauh-jauh. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman ya saudara. Jadi dengan memperkatakan firman Tuhan. Hati kita itu harus penuh dengan firman. Kalau mulutnya penuh dengan yang lain, ya enggak tahu. Kita harus tanya-tanya hatinya itu bagaimana. Ya, jadi kalau kita penuh dengan firman, biar mulut kita juga menjadi aliran-aliran air hidup. Memperkatakan kehidupan yang ada di dalam sumber mata air hidup saudara dan saya, yaitu hati kita. Oleh sebab itu kita butuh firman Tuhan. Terus belajar, baca dan baca firman Tuhan. Supaya apa? Hati kita itu penuh limpah dengan firman. Sehingga aliran-aliran firman Tuhan itu juga keluar dari mulut bibir kita. Bukan memperkatakan yang lain. Tapi aliran-aliran air hidup. Ketika sumber mata air kita itu melimpah, maka firman Tuhan itu juga akan melimpah dalam hidup saudara dan saya. Itulah firman iman. Jadi kita perkatakan apa yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagiku. Karena Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu terus dikatakan. Supaya apa? Iman kita bangkit ya saudara. Yesaya 55 ayat 11. Mungkin ini sudah sering kali firman-firman ini kita belajar, kita baca. Tapi biar firman Tuhan pagi ini diingatkan buat saudara dan saya lagi. Demikianlah firmanku, ini firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ingat ya saudara, ketika kita memperkatakan firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti akan tergenapi firman jadi daging. Seperti yang kita deklarasikan setiap pagi. Kita mau ngalami ya saudara, jadi bagian kita, ayo lakukan. Biar mulut kita ini memperkatakan firman. Karena hati kita penuh dengan firman. Dan firman bilang, tidak akan pernah kembali sia-sia. Apa yang keluar dari mulut Tuhan akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Akan berhasil
apa yang Tuhan suruhkan, ya saudara. Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Ini demi Tuhan yang hidup, Tuhan sendiri yang ngomong. Demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi apa yang kita katakan, Tuhan bilang, Tuhan jamin, Tuhan akan melakukannya buat saudara dan saya. Karena kita punya iman, ya saudara. Apa yang kita katakan pasti jadi. Apa yang kita deklarasikan pasti jadi. Karena firman menjamin tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan melakukannya. Caranya bagaimana? Enggak usah mikir, ya saudara. Itu caranya Tuhan. Yang pasti, ayo saudara dan saya, ketika kita punya tanah hati yang baik, kita memperkatakan firman. Deklarasikan pengakuan iman. Kalau manusia itu amat rapuh, ya saudara. Mungkin dalam menghadapi keadaan, kehidupan, tidak semuanya mulus seperti jalan tol. Ada kerikil, ada lubang, ada batu besar mungkin, ya saudara. Yang jalan yang kita hadapi, tapi kita punya firman. Itu, ya saudara, yang membuat setiap kita itu terus bertahan, mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, firman Tuhan. Oleh sebab itu baca dan baca, penuhi hati kita dengan firman. Sehingga yang keluar itu bukan keluhan, bukan sungut-sungut, tapi firman, aliran air kehidupan, ya saudara. Sehingga apa yang kita katakan, Tuhan bilang dan janji, jamin Tuhan akan melakukannya kepada saudara dan saya. Yang kedua, ya saudara, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tadi bilang di Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bagian kita, ayo sama-sama kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan di tempat ini. Kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan lewat setiap kebenaran firman. Sehingga kita itu punya kehausan, punya kelaparan akan firman. Jangan lebih senang nonton yang lain. Tapi ayolah belajar dan belajar terus kebenaran firman. Kita belajar dari banyak-banyak hamba Tuhan yang sangat mudah saat-saat ini untuk saudara dan saya itu dengarkan, ya saudara. Biar itu terus menjadi satu gaya hidup. Bukan, iya nanti ini jam segini itu ada apa gitu. Serian apa ya, mungkin Korea, yang mana yang apa gitu. Saya sendiri tidak bisa nyetel televisi saja, saya nggak bisa, saudara. Pencetnya yang mana bingung, ya saudara. Karena membatasi diri. Tidak mau terpolusi. Bukannya nggak boleh, boleh ya saudara. Tapi kita harus memprioritaskan apa yang menjadi perkenanan Tuhan. Sehingga timbul iman itu, ya saudara. Cari apa? Hobi boleh, tapi biar hobi itu tidak membuat kita itu lebih prioritas ke yang lain. Tapi biar prioritas kita apa yang menjadi perkenanan Tuhan. Buat apa kita mengeluarkan buah dalam ketekunan, ya saudara? Karena tanah hati kita yang baik itu akan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Lukas tadi ngomong, ya saudara. Kita harus menjadi saksi. Lewat hidup saudara dan saya, orang bisa lihat bagaimana hidup saudara dan saya menjadi berkat. Mengeluarkan buah dalam ketekunan. Bukan sekali-sekali. Yang namanya tekun ya terus-terusan belajar. Ya. Terus-terusan mengalirkan buah yang baik, buah yang manis. Supaya apa? Supaya jadi berkat. Orang lain yang menilai, orang lain yang mencicipi. Seperti pohon mangga. Sekalipun buahnya manis, pohon itu tidak mencicipi, bukan? Tapi orang lain
lewat pohon itu, oh iya ini pohonnya manis. Enak banget nih pohon ini. Yang ini aduh rada kecut gitu ya saudara. Mana yang senang? Kan yang manis ya saudara. Demikian juga hidup saudara dan saya. Ayo keluarkan buah-buah yang manis. Karena apa saudara? Kemarin Luki bilang ada DNA ilahi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan sudah menaruh pikiran-pikiran Kristus dalam pikiran kita. Tuhan sudah mengalirkan aliran-aliran air kehidupan. Tuhan sudah menebus hidup saudara dan saya dengan harganya yang mahal. Yaitu dengan disalib di atas bukit Golgota. Saudara dan saya, ayo Kisah 1 ayat 8 ini kemarin Luki sudah bilang. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kita menjadi saksi itu bukan karena kekuatan kita, tapi punya Roh Kudus yang menjadi penolong, yang menjadikan Roh itu memampukan saudara dan saya untuk terus menghidupi setiap kebenaran firman. Karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada DNA ilahi dalam hidup saudara dan saya. Ada benih ilahi yaitu firman Tuhan. Sehingga saudara dan saya itu menjadi saksi Tuhan. Dimampukan karena ada roh kebenaran yang terus menopang saudara dan saya. Saya ini diberkati ya saudara. Dengan firman Tuhan pada waktu awal tahun. Kalau nggak salah tanggal 22 Januari. Firman Tuhan itu disampaikan Ibu Nani di Bandung. Judulnya itu New Beginning. 1 Korintus 2 ayat 9. Yuk kita baca. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua bukan cuma sedikit, bukan cuma sebagian, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Firman Tuhan itu merema dalam hidup saya. Ketika dapat firman itu, dengar firman itu, iya Tuhan. Ngomong terus saya itu dalam hati, saya mau Tuhan. Apa yang tidak pernah saya lihat dengan mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga saya, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati saya, Tuhan sediakan. Semua Tuhan sediakan buat saya yang belajar dan belajar mengasihi Dia. Bagian saya mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati. Apapun saya kerjakan dengan kekuatan daripada Roh Kudus yang menolong. Saya kerjakan apapun, pokoknya dikerjakan. Dengan kekuatan dan kemampuan yang dari Tuhan. Saudara, terus saya ngomong ini ayat ini saya ngomong. Kalau di Mahligai Tuhan, saya mau ngalami Tuhan. Di sini itu keajaiban Tuhan terjadi. Saya bukan cuma pengen ngelihat, wah ini keluar ini keluar ini ajaib, ini ajaib. Cuma mengagumi, enggak mau Tuhan. Saya enggak mau cuma mengagumi. Tapi saya mau mengalami setiap keajaiban Tuhan yang Tuhan kerjakan di taman ini. Saya selalu ngomong gitu kalau duduk di Mahligai. Ya, Tuhan saya mau mengalami keajaiban Tuhan. Bukan kita orang, bukan. Mau ngalami, kan Tuhan ajaib. Yang tidak ada menjadi ada. Itu terjadi di taman ya saudara. Firman-Nya juga bilang yang tidak ada menjadi ada karena firman. Jadi saya terus ngomong firman Tuhan itu. Saya mau mengalami Tuhan, mau mengalami 1 Korintus 2 ayat 9. Terus saudara, Januari Ibu Nani mengumumkan. Ayo daftar, siapa yang mau ke Uganda? Daftar kata. Kamu ya yang ngurusin, ya siap. Jadi ayo daftar siapa yang mau ke Uganda. Uganda. Kadang-kadang kalau ketemu anak-anak media itu, ayo Uganda. Tapi Tuhan saya bilang, enggak mau kayak calo. Kalau di terminal itu kan Bandung. Tapi dia sendiri tidak naik bus ke Bandung. Dia cuma tinggal di terminal. Ayo Jakarta, ayo bus ini Bu. Masuk Bu, bis ini Bu. Tapi dia sendiri tetap tidak
tidak naik bis itu. Saya nggak mau Tuhan. Saya nggak mau kayak calo. Saya mau ikut. Saya catat, saya pokoknya kerjakan bagian saya. Apa yang diperintahkan, ya kerjakan. Urusan macam-macam dikerjakan. Ya saudara. Sampai tiba waktunya. Saya bisa melihat ini firman iya dan amin. Saya bisa berangkat ke Uganda. Datang di Uganda itu ada tulisan mutiara dari Afrika. Wah, Ibu Nani ketawa-ketawa sama saya. Bener yang ajaib ya, ajaib bisa sampai Uganda. Amin, betul Mami. Ajaib kita bisa sampai ke Uganda. Bukan karena kekuatan manusia, tapi itu semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, kalau secara manusia enggak mungkin kita itu, sekalipun mungkin punya uang, yang punya travel aja, ibunya itu belum pernah ke Uganda. Jadi tidak pernah membayangkan, bisa cerita nanti begini, nanti enak, tapi sudah di warning, nanti jangan seperti bintang 5 di Indonesia. Ya nggak apa-apa, udah pokoknya nurut saja. Apapun yang ada di sana, belajar dan belajar untuk kita nikmati. Tapi ya saudara, Tuhan itu semua yang disediakan Allah itu luar biasa. Cuaca baik, makan baik, hotel baik, semua baik. Transportasi baik. Dulu ngebayangin nanti kalau charity ya, pergi ke rumah-rumah jemaat, bawanya naik apa, di sana enggak ada Grab. Mungkin naik motor, paling enggak kan ngebayangin naik motor. Nanti bawa 10 kantongan, cerita-cerita sama teman, gimana cara bawanya gitu. Wis, enggak usah dipikirin nanti gimana nanti di sana. Tapi tidak terjadi seperti itu ya saudara. Di sana itu kayak ada motor VR gitu loh, yang belakangnya bak terbuka. Nah itu mereka bagi-bagikan dengan motor yang seperti itu, kan tidak menjadi beban. Itu di luar pikiran secara manusia. Karena apa? Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya aminkan, iya Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya nggak pernah lihat itu untuk datang ke Uganda. Saya nggak pernah dengar dengan telinga nanti kamu ke Uganda. Itu enggak. Apa yang tidak pernah timbul, punya cita-cita nanti saya punya uang kapan-kapan mau ke Uganda. Enggak juga ya saudara. Tapi itulah Tuhan. Tuhan yang saudara sembah itu yang luar biasa. Keajaibannya bukan cuma di taman, bukan cuma Ibu Nani, tapi setiap kita bisa mengalami keajaiban. Ketika apa? Ketika kita punya tanah hati yang baik, ketika kita punya ketekunan untuk menghasilkan buah di dalam segala apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Sehingga firman Tuhan itu ya saudara menjadi rema, menjadi daging, menjadi kenyataan dalam hidup saudara dan saya. Biar firman Tuhan ini menjadikan saudara dan saya percaya. Iya. Saya juga mau ngalami, Tuhan mau ngalami. Kalau terjemahan The Message itu dikatakan semua apa yang tidak pernah dibayangkan itu telah diatur oleh Tuhan. Ya saudara, nah ini. Itulah sebabnya kita memiliki ayat kitab suci ini. Tidak seorang pun pernah melihat atau mendengar hal seperti ini. Ya ini, enggak pernah ngebayangin pergi ke Uganda. Enggak pernah lihat, enggak pernah dengar dapat sebelumnya ya saudara. Tapi sesudah Ibu Nani mendapat firman Tuhan, ya kita tahu itu yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak pernah membayangkan hal ini sebelumnya. Apa yang telah diatur Tuhan bagi mereka yang mengasihi ini. Ada pengaturan Tuhan ya saudara yang sempurna. Yang jangkauan itu di luar setiap kemampuan manusia. Diatur Tuhan, semua disediakan Tuhan.
Jadi belajar dan belajar. Setiap kebenaran firman ayo kita hidupi ya saudara. Jadikan tanah hati kita yang baik. Punya respon yang benar dengan setiap firman. Membuat setiap firman itu jadi daging. Bukan cuma iya hebat ya, hebat pada pergi ke Uganda luar biasa. Jangan cuma mengagumi begitu ya saudara. Tapi iya ya Tuhan. Kalau Ciguatlan bisa mengalami firman Tuhan 1 Korintus 2 ayat 9, saya juga mau Tuhan, mau mengalami apa yang menjadi bagian saya. Saya percaya semua disediakan oleh Allah yang untuk orang yang mengasihi Dia. Karena ada upah, Tuhan bilang, kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara dan saya, biar kebenaran firman yang setiap pagi kita belajar ya saudara, kita hidupi, kita perkatakan lagi, kita ulang lagi, kita ngomong lagi, terus ngomong dan terus ngomong. Supaya apa? Bangkit iman. Caranya gimana? Pergi, nggak usah dipikirin. Dipikirin juga nggak mampu. Nggak bisa kejangkau. Ongkosnya besar. Ya saudara. Gimana Tuhan? Pokoknya saya mau ngalamin firman. Saya mau ngalamin keajaiban. Gimana caranya? Itu cara Tuhan. Dipikir juga nggak bisa. Dipikir juga nggak mampu. Aduh nanti nabung. Nggak kekejar saudara. Februari daftar, Juni udah berangkat. Nggak kekejar secara manusia. Ya kalau punya duitnya berlimpah ya pasti bisa. Tapi kalau orang yang cuma punya iman. Ya saudara seperti saya punya iman. Dan itu jadi tuh apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata. Tidak pernah dengar dengan telinga. Tidak pernah timbul di hati saya. Semua disediakan Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi dorongan ya saudara. Buat kita itu ngalamin. Mungkin kejadiannya lain-lain ya saudara. Tapi inilah yang saya ceritakan. Ayub 42 ayat 5. Hanya kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Digedein. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi bukan kata orang lain. Bukan kata Ciguatlan saja. Saya juga mau ngalami Tuhan. Mau mengalami apa yang menjadi rema dalam hidup saya. Terus diomongin. Diperkatakan. Supaya timbul iman. Dari timbul iman itu kita punya keyakinan. Yes Tuhan, firman jadi daging dalam hidup saya. Kapan jadinya Ciguatlan? Iya nanti Tuhan yang menetapkan. Ya saudara, bagian kita ayo lakukan untuk mengasihi Dia. Karena tidak akan pernah sia-sia ya saudara. Tuhan yang janji, Allah yang akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Biar firman Tuhan ini menjadi dorongan. Ya saudara, ayo terus kita harus belajar dan belajar. Bagaimana benih ilahi itu bertumbuh di dalam hati yang baik. Mengeluarkan buah dalam ketekunan. Biar respon saudara ini mendorong. Saya juga mau ngalami Tuhan. Mau mengalami apa yang menjadi keajaiban Tuhan terjadi juga dalam hidupku. Amin, amin. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, kebenaran firman sudah dinyatakan. Kebenaran firman sudah disampaikan. Biar itu termeterai di dalam hati setiap kami. Hati kami boleh penuh dengan firman. Hati kami terus melimpah dengan firman. Karena kami mau punya hati yang baik Tuhan. Hati yang mau terus berpaling kepadamu. Memfokuskan diri kami kepadamu. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang maha hadir. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan setiap kami. Buat setiap kami fokus dengan Engkau Tuhan. Buat hati kami terus memandang kepada pribadi-Mu Tuhan. Bukan kepada segala apapun yang kami hadapi sehari-hari. Mungkin itu ada pergumulan, ada kesulitan, ada sakit penyakit, ada masalah. Tapi biarlah firman Tuhan itu yang
akan membuat setiap kami percaya, menjadi rema segala apapun yang kami hadapi. Kami percaya kami bisa mempunyai jalan keluar daripadamu, karena Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Buat setiap kami percaya, buat setiap kami memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga setiap firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan itu akan menyatakan kuasanya terjadi buat setiap kami yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biar terus Engkau bawa setiap kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau setiap hari Tuhan. Sehingga setiap kami terus dibawa oleh Engkau menjadi jemaat-jemaat-Mu yang dewasa rohani, berakar kuat di hadapan-Mu. Sehingga lewat hidup kami Tuhan, kami boleh menghasilkan buah, menjadi saksi-saksi Kristus lewat hidup kami. Hidup yang boleh dinikmati oleh banyak orang. Sehingga orang boleh melihat ada Tuhan dalam hidup setiap kami. Mari Tuhan, Engkau yang akan memampukan Roh Kudus itu yang akan menuntun hidup kami di dalam roh kebenaran. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya setiap firman itu termeterai dalam hidup kami dan menjadi daging dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur juga untuk pemimpin kami Tuhan, biar perjalanan Ibu Nani yang akan kembali dari Jakarta hari ini, Engkau juga sudah memberkati pelayanan yang kemarin di SHRK Jakarta. Terima kasih Tuhan, biar setiap benih firman yang sudah disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Berkati perjalanannya sampai di Sion kembali dengan selamat, tidak kurang suatu apapun juga. Biar Engkau sendiri yang pakai pemimpin daripada setiap kami semuanya. Hamba-Mu Ibu Nani boleh menjadi teladan, boleh menjadi pemimpin yang baik, boleh terus Tuhan mengarahkan hidup kami di dalam kami mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya. Kami juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau pakai Tuhan bangsa dan negara kami. Terus Tuhan, menjadi alat-Mu ya Bapa, karena Engkau yang pegang kendali atas bangsa dan negara kami lewat para pemimpin, para pejabat-pejabat yang mengatur akan pemerintahan bangsa dan negara kami. Biar Engkau berdaulat atas hidup mereka, beri roh takut akan Engkau, beri roh Tuhan kebijaksanaan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga semuanya mendatangkan kebaikan buat bangsa dan negara kami. Yang tidak membangun biar dibawa keluar atas bangsa kami, tapi Engkau kirimkan Tuhan investor-investor asing yang membangun atas bangsa kami, orang-orang yang membangun bangsa kami. Biar Engkau sendiri Tuhan yang mengatur semuanya, mendatangkan kebaikan, kemajuan, kesejahteraan atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, jaga, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga semuanya Tuhan ada di dalam kendali yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami juga percaya Engkau yang akan terus memberikan kami kekuatan, tubuh yang sehat, tubuh yang terus Tuhan siap taburi dengan benih ilahi yang Engkau kerjakan dalam hidup setiap kami, sehingga kami ini bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Engkau. Secara jasmani Engkau juga berikan kekuatan, tubuh yang sehat untuk kami boleh melakukan bagian kami, sehingga perkenanan Tuhan turun atas kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami juga butuh Tuhan pengurapan yang baru turun atas setiap kami. Mari saudara, kita pengurapan, kita percaya kita punya minyak supranatural, kita mau berjalan di dalam supranatural bersama Tuhan sepanjang hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus, di setiap kami ini ada minyak yang Engkau sudah berikan buat setiap kami. Biar kami tidak menjadi biasa, tapi kami punya iman Tuhan. Kami mau Tuhan perkara-perkara yang supranatural terjadi buat setiap kami sepanjang hari ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di dalam nama Yesus, biar roh Tuhan berkuasa atas setiap kami. Atas pikiran kami, atas mata kami, atas telinga kami, atas mulut bibir kami. Sehingga lewat hidup kami mengeluarkan aliran-aliran hidup. Karena dari hati kami ini Tuhan
menjadi mata air yang terus Tuhan dipenuhi dengan aliran-aliran air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Setiap kebebalan, setiap ketidaktaatan kami, setiap pemberontakan kami, setiap ketidakpercayaan kami, segala yang tidak membangun hidup kami, di dalam nama Yesus Engkau cabut sampai ke akar-akarnya. Tapi gantikan Tuhan dengan apa yang membuat setiap kami bertumbuh di dalam Engkau. Tangan kami juga kami mau persembahkan kepadamu, biar lewat tangan kami Tuhan, kami boleh mengerjakan bagian kami seperti yang Engkau mau, sehingga kami boleh menghasilkan buah di dalam ketekunan seperti tanah hati yang baik itu mengeluarkan buah untuk boleh menjadi saksi Kristus, boleh menjadi saluran berkat, boleh menyampaikan apa yang Engkau mau. Lewat tangan kami boleh mengerjakan banyak hal untuk kemuliaan nama-Mu. Sepasang kaki kami Tuhan, Kau juga jagai supaya jalan-jalan hidup kami Engkau sendiri yang menetapkan, Engkau sendiri yang berotoritas, sehingga jalan hidup kami tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, keluar daripada rencana-Mu. Tapi kami berjalan bersama Roh Kudus yang akan menetapkan setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur biar kami pulang dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tetap menjadi bagian hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, termeterai jadi seperti yang Engkau mau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.